Oke, sebelum sebelum kita, memulai kegiatan ini, eee, pertama-tama saya ingin mengucapkan, rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang bisa hadir pada kegiatan kami ini, kegiatan Kobrel Cerdas BPS Pemulai 1. Dan tentu saja hari ini kita sudah, berada di tengah-tengah kita, Kepala Sekolah UPT SPPSD Impres Baraya 1 dan, pemateri kita Ibu Mardati SPD. Untuk hari ini, kegiatan bertemakan tentang pemanfaatan web wall sebagai media pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran kita di kelas. Sebelum kita memulai acara, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dan sepatah kata serta wejangan kepada kita semua dan sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Dengan hormat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya ucapkan kepada peserta webinar di pagi yang cerah dan indah ini. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk menghaturkan puji dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nantiasa kita mengirimkan salawat serta dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan Nabi rahmat kali alamin. Karena atas bimbingan beliaulah ya, Tuhan yang Maha Esa, kita bisa saling bertatap muka walaupun dalam sinkronis aplikasi Zoom hari ini, dan dalam rangka kegiatan webinar yaitu membuat media pembelajaran. Saya sebagai kepala sekolah ya Bapak Ibu, ada sebagian SPF hadir pada kesempatan ini. Kita dapat menggunakan kesempatan ini dengan baik sehingga mendapat ilmu yang bisa kita aplikasikan kepada peserta didik tentunya, dan juga kepada rekan sejawatnya di sekolah masing-masing, dan tentunya ini akan berdampak pada peserta didik. Dan pesan saya Bapak Ibu, marilah kita mengapresiasi semua guru untuk memberikan kesempatan, karena saya kira itu semua tidak ada yang bodoh, tapi belum ada kesempatan diberikan oleh untuk mengapresiasi apa yang telah dikuasainya. Jadi marilah kita dengan adanya komunitas belajar ini, marilah kita meningkatkan kompetensi kepada guru kita agar beliau atau guru bisa mengapresiasi dirinya sendiri, dan juga kita bisa menghargai betapa besarnya hargaan kepada ketika mereka bisa tampil di depan layar atau di depan guru di sekolah masing-masing. Ya Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan ini hari diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Ilianti Hazira Nurgas, mohon maaf sekiranya apabila dalam pelaksanaan webinar ini terjadi kekeliruan bagi narasumber ataupun saya pribadi dan mewakili seluruh yang ada di UPT SPF SD Impres Baraya 1. Dan saya mohon maaf juga kepada semua peserta webinar, setidaknya mengikuti kegiatan hari ini dengan baik dan lancar dan tetap konsisten ya Bapak Ibu. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Liliati Hasira Nugas telah memberikan kepada kita sedikit wejangan yang disampaikan tadi, bahwa insya Allah untuk kedepannya kita akan memberikan kesempatan kepada semua personil yang ada di Baraya 1. Kita akan memfasilitasi jika ada yang ingin membawakan atau menyampaikan praktik baik melalui komunitas belajar kita. Untuk melanjutkan, langsung saja saya memberikan kesempatan kepada Ibu pemateri kita karena sudah berada di tengah-tengah kita untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Dengan ini saya persilakan Ibu Andi Mardati. Baik, terima kasih Mas Kang. Sebelumnya saya izin dulu jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah masih bisa berkumpul untuk melakukan webinar secara daring tentang pemanfaatan wall sebagai media pembelajaran. Terima kasih juga kepada Ibu Lilianti Hasira Nurgas, Kepala UPT Impres Baraya 1 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi pada hari ini, dan juga kepada Pak Rizal sebagai Ketua Komite Cerdas UPT Impres Baraya 1. Baik, sebelumnya saya sudah tercapture ya Bapak Ibu di layarnya. Sudah kelihatan Pak Rizal tadi? Sudah. Oke, baik. Akan pemanfaatan wall sebagai media pembelajaran. Sebelumnya mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui tentang wall. Baik, pertama saya akan memperkenalkan dulu apa itu wall.
Baik Warwol itu merupakan platform pembelajaran interaktif yang menawarkan berbagai fitur untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan Warwol dapat dalam proses pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat memberikan banyak manfaat. Seperti yang pertama itu ketika kita menggunakan Warwol, motivasi anak bisa meningkat. Yang kedua, mempromosikan pembelajaran yang kolaboratif dan membantu guru dalam mengevaluasi pemahaman siswa. Nah, berikutnya adalah mengapa saya memilih Warwol ini. Yang pertama itu karena aksesnya mudah. Maksudnya di sini Warwol bisa diakses melalui browser web sehingga tidak membutuhkan perangkat lunak khusus. Jadi tidak perlu kita mendownload aplikasi atau apapun, kita cukup membukanya di browser. Dan yang kedua, kontennya beragam. Jadi pada Warwol ini ada beberapa template aktivitas interaktif seperti kuis, teks, dan banyak permainan lainnya. Dan yang ketiga itu Warwol dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan baik bagi guru maupun bagi siswa. Adapun fitur-fitur unggulan pada Warwol, yang pertama, guru dapat menyesuaikan customisasi aktivitas, yaitu guru dapat menyesuaikan dengan konten dan tujuan pembelajaran para guru. Yang kedua, pada itu memungkinkan kita sebagai guru untuk berbagi aktivitas dan sumber daya pembelajaran dengan sesama guru ataupun dengan murid. Bisa di-share melalui linknya, bisa juga di-share ke platform lainnya. Yang ketiga yaitu pelacakan kemajuan. Jadi dengan menggunakan Warwol ini, guru dapat melacak kemajuan siswa dalam setiap aktivitas mereka yang bisa diselesaikan. Dan yang keempat itu analisis data. Pada Warwol juga itu menyediakan analisis data yang membantu guru dalam memahami pemahaman siswa. Adapun manfaat dari Warwol, yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan. Pada Warwol bisa membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Dan yang berikutnya yaitu memperkuat pemahaman. Aktivitas-aktivitas interaktif pada Warwol bisa membantu siswa dalam memproses dan memahami informasi dengan lebih baik. Dan yang berikutnya mengembangkan keterampilan. Warwol dapat membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan. Seperti yang pertama yaitu berpikir kritis, yang kedua memecahkan masalah, dan yang ketiga bekerja sama. Baik. Adapun langkah-langkah untuk membuat aktivitas di Warwol, yang pertama yaitu kita memilih template-nya dulu. Jadi di Warwol itu ada beberapa template yang bisa kita pilih yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kalau misalnya kita mengajar di kelas 1, ada juga template yang bisa digunakan. Sebentar akan saya share yang mana itu. Dan yang kedua yaitu menambahkan konten. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks, gambar, audio maupun video. Jadi pada pembuatan soal bukan hanya sekedar teks ataupun gambar, kita juga bisa menambahkan teks maupun video. Yang ketiga yaitu atur target. Jadi kita juga bisa mengatur tingkat kesulitan, batas waktu dan aturan dari permainan ini apakah bisa diulangi ataupun tidak. Dan yang keempat yaitu kita bisa menyimpan dan membagikan aktivitas kepada siswa melalui tautan ataupun kode QR. Baik, selanjutnya kita mungkin bisa praktek ya, praktek langsung. Silakan Bapak Ibu bisa membuka browsernya. Silakan Bapak Ibu bisa membuka browsernya dan klik di pencarian Warwol. Lalu create better lesson feature yang pertama ini. Nah, setelah itu kalau saya explore dulu nanti. Nah, ini silakan masuk dulu, atau kalau belum punya akun silakan klik daftar. Kalau saran saya silakan memilih sign in dengan Google. Sign in dengan Google. Nah, ini ada beberapa template yang bisa kita pilih. Yang pertama itu benarkan kalimat. Yang kedua menemukan kecocokan. Nah, di sini biasanya kalau misalnya kata-kata tumpang, kalimat tumpang. Nah, di sini banyak template yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika ingin membuat kuis pada platform Warwol. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa membuat, ada juga. Dan seandainya Bapak Ibu memiliki kurang waktu untuk membuat aktivitas ini, di sini juga menyediakan kuis yang sudah jadi. Tinggal Bapak Ibu mencari yang mana yang sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Seperti itu. Untuk materi mungkin sekian dulu. Bisa saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih Pak Rizal.
Saya kembalikan ke Pak Rizal. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu pemateri pada hari ini. Jadi itulah tadi materi singkat dari Ibu materi kita. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya membuka sesi pertama. Bagi yang ingin bertanya kepada forum ini, silakan aktifkan mic-nya untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi sekedar informasi, hari ini partisipasi kita itu ada 17. Eh, di sini ada Pak Ahmad Amri, kemudian Ibu Afriye, kemudian Ali Arjun Silka, Ali Mardati, Ernawati, Fauzia, Haji Titi Tercantik, Ilianti Asila Nurgas, Carmila SPD, Munawara Jamil, Nina Yulianti, Rahma Intang, Sri Rahayu, Zulkarnain Hidayat. Tapi silakan, silakan Ibu, langsung saya diaktifkan. Oh Pak, Bapak ya, Pak Ali Arjun, silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya Pak. Ya. Videonya diaktifkan. Oh iya. Oh, saya kenalin. Saya perkenalkan dulu Pak atau gimana? Ya, silakan Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Abdul Silkan, unit kerja UPT SPKS di Impres Bogor. Jadi pada kesempatan kali ini saya sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Kombel Baraya, SD Impres Baraya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan terkait dengan aplikasi World ini. Jadi pada aplikasi media interaktif itu kan ada beberapa, ada World, ada untuk capcut misalnya, ada media-media misalnya Canva. Nah dari segi ini saya ingin bertanya kepada pemateri, apa sih kelebihan dari aplikasi ini dibandingkan dengan aplikasi yang lain? Karena pada saat pemateri menayangkan atau memaparkan materinya itu kan terkait hanya dengan kulit-kulit luarnya saja, jadi tidak dimasuki bagaimana cara membuat media interaktif misalnya atau media pembelajaran yang inovatif. Jadi saya sebagai peserta ini masih bingung apa sih kelebihan dari aplikasi ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arjun. Jadi tadi Bapak Ali Arjun menanyakan dari sekian banyak aplikasi yang kita semua kenal yang ada pada saat ini, yang disebutkan tadi ada Wordwall, kemudian ada Canva, kemudian ada Gapcut, kemudian masih banyak lagi KineMaster dan Quizzes. Kira-kira pertanyaannya Bapak Ali Arjun ini apa kelebihan dari Wordwall dibandingkan dengan beberapa aplikasi yang ada tadi? Saya sedikit tambahkan bahwa aplikasi Wordwall ini itu kalau kita dibandingkan dengan Quizzes ya. Karena kalau misalnya kita mau membandingkan dengan Canva dengan Gapcut itu beda penggunaan. Jadi mungkin Ibu pemateri bisa memberikan sedikit penjelasan tentang kelebihan Wordwall ini dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Silakan Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Ali Arjun. Jadi tadi yang ditanyakan adalah apa sih kelebihan dari platform World ini dalam segi penggunaan jika dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Nah, tadi saya sampaikan sebenarnya. Yang pertama itu akan lebih interaktif. Kenapa? Saya sudah di kelas ini, alhamdulillah saya sudah sering menggunakan aplikasi ini. Ketika saya menggunakan Quizzes, di situ hanya bisa kita memasukkan soal berupa teks ataupun gambar. Nah, sedangkan pada aplikasi World ini kita bisa memasukkan teks berupa soal, selain kita menggunakan teks, gambar, kita juga bisa memasukkan berupa audio dan video. Seperti tadi yang sudah saya perlihatkan sepintas tentang dimasukkan sesuai dengan template yang kita minta, misalnya ada gambar lebih ini juga Pak, lebih banyak template untuk soal, karena kan kita tahu sekarang ini anak-anak lebih sering atau lebih suka dengan bermain game. Jadi pada kegiatan World ini anak-anak seperti tidak melakukan semacam tes atau semacam evaluasi. Mereka diberikan evaluasi seolah-olah mereka seperti bermain games. Seperti itu Pak Ali Arjun. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu pemateri. Saya kembalikan jadi kesimpulan dari jawabannya tadi adalah kalau kita menggunakan Wordwall itu akan lebih menarik perhatian siswa dan minat siswa karena bisa menggunakan beberapa template dari game yang bisa disampaikan kepada siswa, dan siswa juga bisa mengganti template-nya itu sesuai dengan keinginan yang mungkin dipaparkan. Kalau versi gratisnya itu ada 18 template. Saya kembalikan kepada Bapak Ali Arjun, silakan Pak. Ya, baik Pak Rizkan. Jadi aplikasi World ini memerlukan media ataukah perangkat yang memadai, apakah itu dari guru maupun dari murid. Jadi apakah ini memang aplikasi World ini bisa dikirim ke perangkat siswa, perangkat murid, atau sebatas hanya pada perangkat guru? Karena kalau misalnya
di sekolah-sekolah itu kan berbeda fasilitas, apakah dia lengkap fasilitasnya atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak lengkap, apa yang bisa diadakan oleh guru supaya platform Workwall ini bisa terlaksana atau bekerja dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi kembali Bapak Ali Aryun memberikan pertanyaan, komentar. Kira-kira, jadi mungkin saya bisa simpulkan pertanyaan tadi. Kira-kira kalau misalnya ini kan menggunakan internet ya, menggunakan internet kemudian menggunakan juga perangkat elektronik seperti HP. Kira-kira kalau misalnya dari sekian banyak siswa, itu kan tidak semua memiliki fasilitas seperti handphone. Kalau dibandingkan dengan kuisis itu, kalau sekarang kuisis itu kan sudah ada sistem barcode ya, jadi sistem barcode siswa tidak perlu lagi menggunakan HP, jadi bisa menggunakan kertas itu yang ada barcode-nya untuk menjawab soal, perangkatnya ada di guru. Nah, ini kalau misalnya Workwall, itu apakah ada fasilitas seperti itu kalau misalnya siswa itu tidak memiliki fasilitas seperti perangkat HP? Oke, saya serahkan kepada Ibu Pemateri, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kembali. Jadi yang ditanyakan di sini adalah bagaimana jika seandainya para murid tidak memiliki gawai atau handphone. Jadi yang biasa seperti yang biasa yang saya lakukan misalnya di kelas, ini kan contoh yang saya biasa lakukan. Ketika kan memang aturan di kelas saya itu anak-anak tidak membawa HP. Jadi saya memanfaatkan sarana yang disiapkan oleh sekolah, yaitu adanya proyektor di kelas. Jadi soal cukup saya tayangkan di laptop saya, anak-anak bergantian ke depan. Jadi mereka memilih jawabannya melalui laptop saya. Jadi anak-anak saling berlomba untuk ke depan, dan soal itu saya tampilkan di papan tulis. Seperti itu Pak. Oke. Oke, maaf, saya berbicara dari tadi ternyata mic saya tidak aktif. Jadi saya sedikit mengulang jawaban dari Ibu Pemateri tadi bahwa kalau misalnya perangkat siswa tidak memadai dan digunakan di kelas itu, maka workload-nya itu akan ditampilkan ke layar di proyektor, melalui proyektor, dan siswa itu dipanggil satu persatu ke depan untuk bermain games menggunakan perangkat oleh gurunya. Mungkin seperti itu. Sekali lagi saya berikan kesempatan kepada Ali Arjun. Silakan Pak. Ya, bisa satu lagi Pak pertanyaan. Iya, silakan Pak. Terakhir. Ini kan di aplikasi ini kan memerlukan perangkat online ya, jadi sesuatu yang kita buat, misalnya media pembelajaran yang kita buat pada saat di Workwall ini, apakah bisa tersimpan dan tersave? Jika kalau misalnya kita login kembali, apakah tersave media yang kita buat itu tersimpan? Nah, kemudian kalau misalnya sudah tersave, apakah bisa kita download supaya kita bisa tampilkan dalam offline, dalam bentuk offline? Seperti itu. Ya, silakan Ibu Pemateri. Yang telah kita buat. Jadi jawabannya itu bisa, saya bisa share sedikit tentang yang telah contoh yang telah saya buat. Terima kasih banyak atas pertanyaan Bapak Ali Arjun. Mungkin sudah jelas bahwa jawabannya bisa, ya, jawabannya bisa. Terima kasih banyak atas pertanyaan diberikan kepada pemateri, dan terima kasih banyak atas atensi Bapak pada hari ini. Untuk sesi berikutnya, saya berikan kesempatan lagi kepada peserta, siapa tahu masih ada yang mau bertanya. Kemudian untuk link, sambil menunggu pertanyaan, saya akan share link sertifikat ke chat ya, atau nanti di grup. Masih ada yang ingin menanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, saya berikan kesempatan untuk terakhir kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan kesan dan pesan dari kegiatan kita hari ini, sambil saya akan men-share link sertifikat di fasilitas chat yang ada di Zoom ini. Kepada Kepala Sekolah saya berikan kesempatan, silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada MC kita yang luar biasa pada pagi hari ini, dan juga kita Ibu Madati yang luar biasa memaparkan materinya, sehingga kita semua bisa memahami bagaimana manfaat dan langkah-langkah dari penggunaan media pembelajaran melalui WhatsApp, ya, dan tentunya banyak aplikasi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan ya pada peserta didik. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu, jangan pernah berhenti belajar ya. Siapapun yang menjadi materi di depan Bapak Ibu, hargai. Kalau bisa Bapak Ibu apresiasi siswanya, Bapak Ibu
untuk membawakan materi di depan teman-temannya. Jadi artinya kita pakai sistem tutor sebaya. Ya, itu saya lakukan juga Bapak Ibu. Di kelas 1 saya mengajar, saya berusaha berupaya untuk menuntun siswa saya agar mereka bisa saling belajar. Karena saya Bapak Ibu, kalau yang terus bercerita, tidak ada pemantik buat teman lain atau siswa-siswa yang lain untuk biasa mendengar dia jenuh, dia bosan. Marilah kita merubah praktik-praktik baik di dalam kelas kita masing-masing agar kiranya berikan ruang kepada peserta didik untuk mereka bisa belajar sama untuk menerapkan atau apa yang dijelaskan oleh gurunya yang terapkan kembali ke peserta didik. Jadi mereka bisa tutor sebaya seperti itu. Dan alhamdulillah di PRS Bapak Ibu sudah menerapkan seperti itu. Nah, kajian ini komunitas belajar, kenapa saya apresiasi kepada guru-guru untuk mengembangkan apa yang mereka miliki, terserah mau materi apa, yang penting materi intinya, kalaupun mau materi tentang RPP-nya atau dan lain sebagainya, yang penting mereka bisa berbicara di depan publik terlebih dahulu. Dan selebihnya, kalaupun ada kekurangan atau ada kelebihan itu datangnya dari Allah, ya, dan tentunya kekurangan-kekurangan ini mari kita apresiasi kepada guru kita agar mereka bisa meningkatkan lagi kompetensinya ke depan. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu semua, ya pesan saya tadi, jangan pernah berhenti belajar, dan ini adalah komunitas belajar yang kita di sekolah masing-masing, gunakan Bapak Ibu. Kita tidak perlu mengambil narasumber ke sana, ya. Apabila memang materi yang kita bawakan itu memang kita kuasai, dan bila mana materi memang dinas pendidikan yang punya wewenang untuk menyampaikan, nggak undanglah dinas pendidikan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau memang materi-materi pembelajaran Bapak sharing sesama guru, silahkan ya. Jadi ini kesan saya, komunitas belajar ini sangat baik. Kenapa? Memberikan kepada semua guru yang ada di sekolah tersebut untuk menyampaikan bagaimana bisa ilmunya tidak diselami sendiri, tidak bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi juga untuk kepentingan orang lain atau guru lain. Nah, Bapak Ibu. Jadi misalnya ada guru gerak mau menyampaikan materi satu dan ada guru lainnya, silahkan ya. Nah, jadi silahkan bebas, fleksibel Bapak Ibu. Ya. Wah, pesan dan kesan semoga Bapak Ibu yang ada di luar sana di sekolah lain bisa juga mengikuti jejak kami di IPS Baraya 1 memberikan peluang kepada gurunya semua untuk membawakan materi. Jadi tidak harus kita pemateri dari luar, tapi guru-guru itu punya punya memang skill, punya memang ilmu, tapi kita tidak beri kebebasan untuk dia mentransfer ilmunya. Jadi begitu Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai pimpinan, mari kita mengapresiasi guru kita dengan sebaik mungkin. Mungkin dari awal seperti ini, sejak ini mereka bisa terus berpacu, mereka terus bisa mengembangkan kompetensinya ke depan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya dalam mengikuti komunitas belajar ini, mengikuti pembelajaran melalui matkul. Semoga Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ke peserta didik. Ya, Bapak Ibu, ini juga bagus Bapak Ibu, karena kita bisa game. Bapak Ibu yang menjadi fasilitator pengajar praktik ini bisa diaplikasikan. Ya, ini seru Bapak Ibu. Saya sudah lama memakai. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam komunitas belajar cerdas PT SPF SD Impres Baraya 1. Bapak Ibu yang hadir hari ini diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti lagi komunitas belajar di bulan depan, insyaallah. Kemudian dari saya pesan dan kesan, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah. Jadi kesimpulan, saya akan coba menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi untuk materi Kombel pada hari ini itu pemanfaatan word wall untuk penggunaan media pembelajaran untuk semua siswa. Itu bisa digunakan di mana saja, baik di kelas maupun secara online daring. Memiliki kelebihan yang disampaikan oleh pemateri tadi dibandingkan dengan aplikasi lain karena memiliki template yang bisa dirubah-rubah baik oleh gurunya maupun oleh peserta atau siswa yang ikut pada permainan atau games workbook tersebut. Jadi gurunya satu kali mengirim atau men-share link kepada seluruh siswa melalui grup. Siswa mengerjakan soal yang dikirimkan seperti games itu, siswa bisa merubah template yang disiapkan secara gratis di Wordle itu. Kalau tidak salah ada 18 template secara gratis. Tapi jika ingin menggunakan Wordle yang berbayar itu akan menampilkan template yang lebih banyak lagi. Itu bisa dirubah oleh siswa sesuai dengan seleranya. Jadi ada yang banyak, ada roda berjalan dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan oleh pemateri tadi. Itu masalah kelebihan. Kemudian yang kedua, dari kesimpulan pertanyaan dari Pak Ali Arjun tadi, apakah bisa secara offline? Jadi sedikit saya tambahkan bahwa Word ini ada versi offline-nya yang tidak semata-mata digunakan secara online. Biasanya kita menggunakan roda berjalan itu secara offline, itu menggunakan barcode. Jadi di-share kepada orang di apalagi namanya di proyektor, kemudian yang bawa HP itu di barcode, kemudian di situ ada ranking-nya. Biasanya kita gunakan untuk memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta siswa ataukah peserta pelatihan seperti itu. Jadi ada versi offline-nya, tidak menggunakan jaringan. Kemudian yang terakhir, pesan dan kesan dari kepala sekolah bahwa SD Impres Baraya 1 melalui komunitas belajar cerdas itu memberikan kesempatan kepada seluruh guru tanpa terkecuali baik guru ataupun personil Baraya lainnya untuk membawakan materi melalui Kombel, baik itu materi pembelajaran, materi metode pembelajaran, baik itu materi modul 1, modul 2 sampai modul berapa guru penggerak bisa diimbaskan di sini melalui komunitas belajar. Insya Allah kami dari penggerak komunitas belajar cerdas yang terdiri dari 3 orang itu insya Allah akan memfasilitasi semua guru untuk memberikan materi atau memberikan berbagi ilmu pada komunitas belajar kita baik secara offline maupun secara online. 100% Ibu Kepala Sekolah kita, pimpinan kita
mendukung dan sangat kami apresiasi atas dukungan yang diberikan kepada kami semua. Oke, karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekali lagi saya sampaikan, silakan dicek kembali fitur chat yang ada di Zoom ini. Di situ ada 2 link yang saya kirim. Jadi link pertama itu absen sertifikat, kemudian link kedua itu ada siapa tahu ada dari sekolah lain yang ingin mengakses sertifikat atau seluruh kegiatan kita mulai dari semester lalu sampai semester sekarang itu sudah banyak kegiatan yang kita laksanakan. Silakan diakses linknya, di sana ada semua, mulai dari playlist semua video dokumentasi dari kegiatan komunitas belajar cerdas itu ada semua. Jadi silakan Bapak Ibu, kami berikan fasilitas sepenuhnya kepada seluruh warga Baraya dan maupun seluruh peserta yang ada di luar intra sekolah kami atau di luar SD Impres Baraya 1. Untuk kegiatan hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak atas partisipasi semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita hari ini, Ibu Mardati, SPD, dan Ibu Kepala Sekolah kita atas fasilitas yang diberikan dan dukungan sepenuhnya yang diberikan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.